Di dalam Injil ditampilkan 3 sosok, yaitu Yesus, Marta, dan Maria. Marta dan Maria, keduanya mau bersikap baik dengan kegiatan yang berbeda. Semua dilakukan dalam rangka melayani Yesus. Marta itu sibuk, tapi kesibukannya itu didasarkan pada kegagalan menangkap apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Yesus. Maka meskipun dia sibuk, malah mungkin juga sampai lelah sehingga merasa perlu ditolong, dan itu dikatakan kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kamu sibuk, tapi sibuknya itu dituntun oleh pikiran sendiri. Kamu sibuk, tapi sibuknya itu dituntun oleh kegagalan bersikap tepat terhadap Yesus. Dia gagal. Memang yang dikerjakan baik, hanya sayang dilandasi oleh sikap yang gagal menangkap apa yang Yesus kehendaki. Marta lebih sibuk dilandasi oleh pikirannya sendiri. Kita bisa bayangkan, sudah lelah, maksudnya baik, tetapi ternyata gagal. Kita harus menghindari, jangan sampai sibuk, lelah, kita maksudnya baik, tapi ternyata tidak tepat. Yang seperti ini bisa terjadi. Saya tuh paling takut kalau seperti itu. Dan kita sebagai anggota gereja mudah-mudahan merasa takut kalau seperti itu. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa bersikap tenang, betul-betul menyelami apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Yesus. Dan Maria itu di mata Yesus telah memilih bagian sikap yang terbaik, yang tepat, mendengarkan Yesus. Aktivitas yang didukung oleh sikap fokus betul mendengarkan Yesus itu kan berbeda dengan kegiatan macam-macam, tapi dilandasi oleh sikap mendengarkan pikirannya sendiri, beda. Nah, kita justru mau berusaha supaya beraktivitas, tapi sebelumnya harus betul-betul didukung oleh seperti yang ditampilkan Maria, mendengarkan Yesus. Dan dalam gereja kita bersyukur karena ada gembala. Kalau kita merenungkan kegembalaan Bapak Suci sekarang ini, banyaknya lebih pada menormalkan. Karena situasi cukup terasa kok tidak normal. Memulihkan, karena situasi cukup terasa kok nggak seperti sebagaimana sebaiknya. Saya tadi sebelum misa sempat keliling-keliling. Antara lain saya mengontrol kebun. Sebelumnya saya mengingatkan, mari antara lain kita hayati sebagai cara kita berterima kasih, sebagai cara kita menghargai apa yang sudah diberikan kepada stasi ini. Gedungnya sudah bagus, sudah terawat dengan baik, bagus. Nah, lingkungannya yang terakhir itu saya lihat kan rumputnya sudah tinggi-tinggi, dan saya lihat sudah rapi, sudah saya foto. Perkembangan yang baik seperti apapun saya senang memotret sebagai bahan pewartaan. Yang baik, kemajuan meskipun tidak mencolok tetap harus diwartakan. Saya tadi mendapatkan sharing dari ketua stasi, itu dikerjakan oleh 2 orang. Kalau sebelumnya itu saya mengatakan itu saya kerjakan sendiri juga selesai. Ini dikerjakan oleh suami istri.
Maka lalu saya tadi muncul dalam hati, wah mungkin baik juga ya kalau dijadwal dua-dua. Ya nggak usah semuanya, tapi yang kira-kira masih memungkinkan sambil olahraga. Misalnya bulan ini yang dijadwal Pak Gigin dan istri, lalu bulan depan yang dijadwal siapa. Dan memang 2 orang juga cukup, dibagi-bagi. Dan kita bersyukur karena ketua stasi sudah memulai, nanti yang lain tinggal melanjutkan. Saya merenungkan betul, meskipun sederhana, tetapi ini saya renungkan dari kacamata apakah ini juga termasuk yang sungguh dikehendaki oleh Yesus. Kalau saya merenungkan kegembalaan Bapak Suci, yaitu sebenarnya termasuk yang mau diusahakan oleh Yesus dengan lahir menjadi manusia hina, lalu kemudian mati juga secara hina. Itu juga antara lain untuk memulihkan sikap manusia terhadap alam yang kok sudah tidak sehat, kok sudah tidak normal. Alam itu termasuk yang diciptakan oleh Tuhan. Maka sikap menghargai Tuhan itu juga diwujudkan dengan bersikap baik menghargai alam. Ternyata bisa. Kalau kita membuka kitab suci, ada ayat yang berbunyi, bertekunlah dalam pekerjaan Tuhan, nanti Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan itu juga bekerja dengan mengirim Yesus supaya sikap manusia terhadap alam makin baik. Bertekunlah ikut memperbaiki sikap terhadap alam. Sudah bagus, jadi tinggal dilanjutkan ya. Bertekunlah hal yang ternyata bisa dikerjakan dan bisa ditekuni. Nah, mudah-mudahan nanti muncul jadwal 2 yang bisa per bulan. Saya tadi sebelum misa sengaja melihat sungai itu. Wah, banyak plastik yang ada di situ, banyak. Saya terlambat mengambil HP. Ya, masih ada sisa-sisa. Tapi yang sebelumnya itu banyak sekali. Sekarang ini ada begitu banyak orang yang mengeluh soal alam. Sudah rusak. Dan Bapak Suci itu juga mengajak kepada kita, yuk kita ambil bagian memperbaiki sikap terhadap alam. Yang tadi bersih-bersih komplek itu sudah bagus. Nah, kalau saya melihat sungai yang mengalir itu, ternyata itu masih banyak plastik-plastik yang dibuang di kali banyak. Kita nggak mau mencari ini siapa, tapi paling tidak ini bisa menjadi bahan bagi kita. Oh, ternyata kalau bicara mengenai mengeluh tentang alam yang rusak, ternyata di sini juga ada. Yang karena ada, maka ini juga bisa menjadi bahan bagi kita. Kalau kita mencari siapa yang membuang, susah. Apalagi nyuruh yang punya kebiasaan itu jangan teruskan, susah. Yang paling mudah adalah mulai dari diri sendiri. Kita mulai membiasakan diri supaya kita dan yang ada di rumah, yuk kita jangan mudah membuang sampah tidak pada tempatnya. Termasuk juga yuk kita jangan mudah membuang sampah yang tidak bisa busuk, tapi itu dibuangnya di tempat sampah yang bisa busuk. Kita harus bisa membedakan mana yang bisa busuk dan mana yang tidak bisa busuk. Jadi kalau kembali ke kitab suci tadi, sebenarnya nggak sulit kok. Kita bisa bayangkan mana yang lebih ribet antara yang dikerjakan Maria dan Marta. Pasti yang ribet yang dikerjakan Marta kan, ribet nggak tepat. Nah, yang dikerjakan Maria itu sederhana, hanya duduk bersimpuh di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Bersikap yang tepat terhadap Yesus itu sebenarnya sederhana. Hal-hal penting ambil bagian dalam kegembalaan gereja. Bersikap baik terhadap alam itu bisa sederhana kok, bisa sederhana. Bahkan juga bisa mulai dari diri kita sendiri. Yang perlu adalah
seperti yang saya sampaikan tadi dari kitab suci, mari bertekun dalam pekerjaan Tuhan. Tekuni yang bisa diri sendiri lakukan. Nanti selebihnya Tuhan akan menyempurnakan. Dalam ziarah aku berserah.